Oke. Oke. Oke, teman-teman. Wow. Yes. Teman-teman masih mendengar suara saya? Siap, masih Bapak. Siap. Pak. Dengar, Pak. Oke. Dengar tetapi menggema Pak. Mungkin Iya, ini saya juga yang bingung. lain bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Soalnya ini saya pindah ke yang lain pun juga masih gema. Gema sedikit nggak apa-apa ya. Oke, tak kenalkan kata sayang ya teman-teman ya. Kita di awal itu nggak usah terlalu panjang. Kita ada sesi perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Rengga Kusuma Putra. Di sini saya akan membersamai teman-teman untuk kita belajar bareng-bareng terkait dengan hukum tata negara. Jadi sebenarnya tuh hukum tata negara itu kalian tuh harusnya dapat di semester 2. Tapi ini di apa tuh namanya untuk struktur mata kuliahnya ini hukum tata negara diberikan agak awal sedikit. Gitu. Oke. Terus kemudian mau tanya apa lagi teman-teman? Suaranya kok masih menggema ya, Pak? Suaranya masih menggema ya? Loh, suaranya teman-teman juga menggema di saya. Mungkin yang nggak berkepentingan bisa disalon dulu. Suaranya bergema. Suaranya bergema semua soalnya. Mungkin bisa yang mahasiswa di mute. Nanti ketika diberi kesempatan kita menit lagi. Teman-teman, ini nanti untuk masalah absensi dan yang lain-lain. Nanti teman-teman kalau nggak salah tuh absen sendiri apa ya? Benar nggak sih? Iya. Benar ya? Absen sendiri diisiakan. Kalau di akad absen sendiri Pak. Iya. Nanti setelah videonya diupload di Siakat baru kita bisa absen. Oke. Jadi gini teman-teman. Tadi perkenalan ya. Hektik sekali soalnya saya tadi habis apa tuh namanya habis dari mobil turun langsung membersamai teman-teman. Halo Mbak Nelly. Habis makan Mbak Nelly. Ngelap kayak gini soalnya tadi. Kayaknya habis makan. Halo, selamat kenal. Halo. Salam kenal Mbak Nelly. Ya, salam kenal semuanya. Iya. Kita satu kelas ini Mbak Nelly ya. Maaf, Kita satu kelas. Mbak Nelly tahu dosennya siapa nggak di sini? Pak Rengga. Pak Rengganya yang mana ya? Belum datang ya Mbak Nelly ya? Tadi sempat off ya? Oh iya. Berarti belum datang ya Mbak Nelly ya Pak Rengganya ya? Belum pernah hadir. Oh belum pernah hadir. Ini ada yang nahan ketawa nih kayaknya. Oke Mbak Nelly, perkenalkan nama saya Rengga Mbak Nelly. Ya, salam kenal Pak. Oke. Tak kenal tadi kakak sayang ya nama saya Rengga Kusuma Putra. Semakin bergema Pak. Ya, kebetulan saya di sini dipencet untuk mengampu mata kuliah hukum tata negara bareng sama teman-teman. Background saya dulu S1 saya di Fakultas Hukum Undip.
konsentrasi hukum internasional. Kemudian S2 saya magister hukum unit, konsentrasi hukum tata negara atau kenegaraan. Kemudian double master saya di magister manajemen. Konsentrasinya manajemen sumber daya manusia. Dan sekarang ini saya juga sedang menempuh ini tuh kayaknya ada yang itu deh. Ini tuh kayaknya ada yang Siapa ya Mbak ya? Ada yang belum mute nih. apa ya Mbak ya? Ada yang belum mute. Ada yang belum mute. Lah ini udah. Jadi saya itu sekarang ini masih aktif sebagai salah satu karyawan di satu badan usaha milik negara ya di Telkom Group. Kebetulan juga Pak, agak kurang jelas suaranya Pak. Mohon maaf Pak Rega. oh kurang jelas. Iya. Lain masih jelas apa? Kurang jelas juga. Ada yang pakai loudspeaker ya? Ada yang pakai loudspeaker? Suaranya sudah jelas teman-teman? Ya udah cukup Pak, bagus Pak. Cukup ya? Yes. Lumayan saya sendiri nggak tahu nih. Biasanya juga kayak gini. Mantul soalnya. Oke, selain saya di Telkom Group, saya sendiri juga mengajar di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ya. Kalau di negeri saya ngajar di UT, di swasta itu saya ngajar di Institut Teknologi Bisnis Adia. Saya mengambil mata kuliah manajemen. Untuk yang hukum, saya mengambil di Universitas Sains dan Teknologi Komputer, yaitu kampusnya teman-teman ya. Kalau saya aslinya orang Pemalang. Ada yang tahu Pemalang di mana? Tahu? Latifah tahu? Jawa Tengah Pak. Jawa Timur, Pak. Wih. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur pakainya M. Kalau saya Malang. pakainya P. Tetangganya Pekalongan Pak. Iya, tetangganya Sama Purbalingga. Betul sekali. Tetangganya Pekalongan gitu lah. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Sudah berkeluarga, Pak? Anak berapa? Jadi kalau mahasiswa zaman sekarang tuh langsung tanya-tanya gitu ya. Kebetulan Iya, masih Pak. single. Kebetulan masih single. Barangkali Pak Rengga. barangkali nanti di sini ketemu jodoh ya. Monggo Mbak Latif. Monggo Mbak Latif. Maaf ya Pak jika lancang. Enggak, santai aja. Ini ada mahasiswa saya lama dulu kayaknya Mbak Indah. Mbak Indah masuk lagi Mbak Indah. Iya Pak Rengga, saya ikut nimbrung. Ini bareng sama adik-adik kelasnya ya. Iya. Soalnya semester 2 belum mulai, katanya September baru mulai. Waduh, lama kali ya. September baru mulai. Oke, sebenarnya sama sih Mbak ya materinya dengan yang kemarin. Karena saya belum mengubah. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Ada? Pak, pertanyaan mungkin agak unik nggak apa-apa ya? Boleh. Seputar mungkin hukum ya. Bapak kenapa suka sama hukum Pak? Berkarir di hukum. Tanyanya itu maksudnya tuh kenapa dulu ambil hukum kali? Iya. Ya, betul. Atau kepaksa atau gimana ya. Kalau suka itu kan bahasanya berarti sudah seneng ya. Kalau kenapa ambil hukum itu ya. Harusnya pertanyaannya. Oke Pak, tak koreksi Pak. Kenapa ambil hukum Pak? Kalau saya sih sebenarnya dulu karena paksaan orang. Akhirnya ketebak ya. Iya.
Kalau saya sendiri mengakui karena dulu paksaan orang tua, jadi saya mau tidak mau harus masuk ke jurusan hukum. Padahal saya itu dulu sudah keterima di teknik industri UGM. Nggak boleh. Islah manut sama orang tua, masuk fakultas hukum, yang kemudian karena saya tuh mikir teman-teman, saya tuh dulu bukan anak dari produk IPS, saya tuh dulu anak IPA, ya. Jadi saya tuh mikir nanti pasti akan banyak sekali halangan, pasti akan susah. Gitu. Tapi ternyata enggak kalah sama anak IPS. Itu kalau saya dulu. Kemudian apalagi oh iya dulu itu kalau saya tuh harus masuk ke perguruan tinggi negeri teman-teman. Jadi effort orang tua saya itu dulu kamu harus masuk. Saat kamu tidak bisa masuk ke PTN, kamu tidak bisa kuliah. Nggak kayak sekarang ya. Tapi saya yakin mau kuliah di mana aja, apa tuh namanya, baik-baik gitu. Saya bisa minta tolong Mas Saifuddin. Yes. Saat kuliah, kalau mau vape atau mau ngerokok, nanti dulu ya. Tapi kalau mau makan boleh nggak apa-apa. Jadi kalau di kelas saya tuh mau makan mau minum nggak apa-apa. Sorry ya Mas Saifuddin ya. Apa tanya apa? Itu berarti ada Semester ini katanya. Bapak mengampu. Semester Gimana? ini Bapak mengampu hukum tata negara aja atau ada matkul lain? Enggak, saya mengampunya hukum tata negara aja kayaknya semester ini. Karena sudah dibagi-bagi. Enggak tahu nih kalau kelasnya Mbak Indah nanti dapatnya mata kuliah apa semester 2. Tapi kalau semester 2, saya tuh kemarin milih mata kuliah apa ya? Perdata. Ada Pak Rengga, di semester 2 ada Pak Rengga. Ada. Ada. Pidana atau apa gitu Pak kayaknya. Hukum pidana. Hukum Ya, pidana. hukum pidana kayaknya. Padahal kalau hukum pidana itu bukan saya, hukum pidana itu keahliannya Pak Fahmi malah. Ada Pak Rengga. Pak Fahmi juga ada kok Pak. Oh iya. Saya tuh kadang-kadang tuh bingung ya. Bingungnya tuh gini. Sebenarnya tuh mata kuliah itu sudah saya bagi berdasarkan kepakaran. Tapi kalau nantinya diubah itu yang susah teman-teman. Oh ternyata ini ada Mbak Asmari juga ya. Iya. Ya Pak, bisa Pak. Kok senang banget tuh Mbak kita kalau bener kelasku Mbak. Soalnya dosen yang sering kali mendapatkan mawar merah, Pak. Wih, Iya Pak. itu real testy ya teman-teman ya. Memuaskan, Pak. Real testy ya teman-teman ya. Iya. Nyatanya. Gimana Mbak Jini? Maaf mau nanya. Aduh lupa kan. Itu Pak, dulu itu sebelum Bapak masuk ke hukum ada 2 pertanyaan ya Pak, maaf. Apa? Dulu sebelum Bapak masuk hukum tuh pernah nggak sih ngerasa awal-awal tuh kayak takut, saya tuh nggak bisa, basicnya tuh bukan di sini. Terus saya itu apa bisa sih sampai lulus gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk pembelajaran Bapak itu kita disuruh memfokuskan untuk buku sesuai dari siapa? Menurut preferensi Bapak atau dokter yang sekarang jadi jaksa atau siapa gitu. Contohnya lupa Pak, maaf. Oke, saya jawab pertanyaan iki. Mas Freddy nanti guyune ngekek. Mbung guyu ngekek karo sapa karo Mbak Jini apa karo sapa ya? Enggak Pak, tadi saya kayaknya apa gitu. Mas Friendly backgroundnya bagus. Cek kodam. Tadi habis cek kodam jadi Oke, akan saya jawab nih pertanyaannya. Kalau ada rasa takut atau ada rasa ya gimana sebenarnya sih bukan takut. Kalau saya tuh dulu rasanya itu tadi Mbak. Jadi karena saya merasa saya bukan anak sosial. Saya alam ya anak eksak yang tiba-tiba harus apa tuh namanya yang tidak menghitung-hitung gitu. Agak kaget sih sebenarnya.
Kagetnya ya itu, aduh hafalan-hafalan ya ternyata ya. Sebenarnya sih bukan hafalan ya, tapi perlu adanya suatu pemahaman gitu. Kemudian kalau ditanya lagi pakai referensi apa gitu ya Mbak Jini ya? Apa itu KUHP? Tidak ya Pak, tidak Pak. Ngapain kamu belajar KUHP? Saya nggak KUHP loh. Saya hukum tata negara loh. KUHP itu pidana. Maaf Bapak, maaf. Enggak, saya hanya Jadi kalau saya gini Mbak, semua referensi itu bagus. Saya tidak akan kemudian meminta atau menyuruh teman-teman yang harus beli ini. Karena sekarang buku yang modelnya e-book saja sudah ada ya. Kalian tinggal download aja. Dan semua itu bagus. Tidak ada buku yang tidak bagus. Oke teman-teman. Ini teman-teman yang paling jauh dari mana nih? Taiwan. Dari Saya Jepang, Pak. Bener di Jepang. Bener, Pak. Kerja, Pak. Oh, kerja di Jepang. Iya, Pak, betul. Magang. Oh, magang. Di sana udah jam berapa Mas ini, Mas? Jam 17.56. Oh, 17.56. Ya. Oke. Udah lama Mas? Udah lama Mas di sana? Baru 6 bulan. Berarti pas gempa kemarin ada? Iya, cuman ada peringatan kan kemarin kayak nunggu di depan Alfamart gitu loh. Itu kok nggak datang, cuma ada peringatan. Orang Jepang lari semua sih. Kebetulan ini samping udah laut. Oh. Ya jadi udah siap ke bawah, bawa apa kalau lari ya ke gunung gitu. Kalau nutut sih. Siap. Selain kalau ini berarti Jepang. Aslinya mana Mas? Aslinya Banyuwangi, Pak. Wah, Banyuwangi. Nggih. Lumayan lah nek aku ning Bali ngono terus ning darat kuwi sama mampir ya Mas janjane Mas. Ya, untungnya nganu ketepaan travel ya. Pernah, Pak. Supir-supir. Oh. Yes. Ada lagi selain kalau yang luar Jawa ada nggak nih? Taiwan Pak. Mana? Mana? Oh, dari Timor Leste, Pak. Kemarin ada yang ngechat saya dari Timor Leste. Serjinha. Wah, selamat sore Ibu. Selamat sore, Pak. Wah, ngeri ya dari Timor Leste. Iya. Saya tuh punya teman dekan pimpinan universitas apa namanya ya? Coba deh nanti tanya di Timor Leste. Ini berarti jenengan dari luar ini, Bu, asli dari luar ini. Karena Timor Leste kan sekarang berdiri sendiri ya. Iya. Oke, Bu, terima kasih. Selain Bu Serjinha, ada lagi NTT. Wow, NTT. Siapa nih NTT? Mana nih NTT? Halo? NTT siapa nih NTT? Yang pasti bukan saya, Pak. Situ mah Jepara punya. Tapi kalau Jepara tuh ceweknya cantik-cantik loh. Bener ya? Aduh, saya melambung loh, Pak, ini. Iya, karena pipisannya Ratu Kalinyamat. Saya termasuk kategori itu ya, Pak. Nanti kalau sama saya, Pak. Kalau sama saya. Ini ada yang belum di-rename nih. Pengguna Zoom nih namanya siapa nih? Mbaknya pakai jilbab warna coklat. Siapa ya? Iya, Pak. Siapa? Pakai jilbab warna coklat, lagi main-mainin bibirnya nih. Siapa Mbak siapa nih? Multi group. Yang pakai baju hitam terus ada coklat-coklatnya juga daun apa tuh? Garis-garis. Saya, Pak. Lah, namamu belum diganti nih. Di rename dulu coba. Bisa rename-nya nggak?
Bapak izin bertanya untuk Boleh. absen. Kenapa? Absennya itu kan nunggu Bapak upload video dulu kan, baru bisa. Oh, Tapi nanti malam. soalnya tadi ada teman-teman yang tanya. Malam ya. Iya, Pak. Kalau enggak nanti absennya bisa minggu depan pun juga bisa kok Mbak. Tapi di hari yang sama, hari Sabtu gitu. Sepengalamanku bener nggak Mbak Aspuri sama Mbak Indah? Iya. Betul ya? Pengalaman Mbak Aspuri sama Mbak Indah. Betul ya? Mawar merah semua ya. Biar bertahan di Stekom Pak Rengga. Saya itu teman-teman yang penting tuh gini. Saya tuh jadi dosen itu tidak pelit nilai. Tapi jangan sekali-kali membohongi saya. Bener ya Mbak Aspuri sama Mbak Indah ya? Benar sekali. Saya tuh paling gampang. Dan saya tidak akan menekan teman-teman untuk yang A, B, C, D. Ujian aja saya paling gampang ya Mbak Indah ya? Mbak Puri? Beneran teman-teman, kalau yang lain itu pakainya pilihan ganda, saya tuh nggak mau. Karena pilihan ganda itu bagi saya itu, kalau jawabannya kemudian salah, kasihan teman-teman. Betul ya Mbak Latifah ya? Mas Arianto. Betul nggak? Ya, betul, Pak. Tapi kalau Langsung teman-teman kepotong nanti, banyak nilainya. iya. Tapi kalau teman-teman nanti menganalisis, ya, setidaknya kalau jawabannya tidak benar, tapi ada upah nulisnya. Iya. Dan saya tidak pernah sejam kok. Ya Mbak Indah, Mbak Puri ya. Ada nggak kemarin yang tak kasih nilai jelek? Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada. Ada. Bagus semua. Bagus semua. Mbak Puri kemarin dapat berapa? 90 Pak. Oh, Indah? Di atas 90 semua Pak rata-rata. Pokoknya rajin aja ya teman-teman ya. Saya tidak mau dikomplain ya. Pelajaran yang saya petik kemarin nih, kelasnya Mbak Indah dan teman-teman. Sudah dikasih waktu. Sudah dikasih waktu untuk apa tuh namanya mengikuti susulan. Dan lebih dari 1 minggu. Nyatanya tidak dikerjakan. Giliran nilai sudah dikumpulkan, merengek minta-minta. Jawaban saya sih gampang dalam hati. Emang siapa lo? Bener ya Mbak Latifah ya? Iya, Pak. Iyalah. Ngerugi-ngerugiin kan. Emang kerjaan cuma ngoreksi doang. Ya kan? Kalau saya sih gitu. Jadi kalau bisa teman-teman nanti pas ada tugas atau ada ujian gitu. Kalau bisa teman-teman deadline. Dan pasti saya itu akan memberikan nilai tambahan bagi teman-teman yang mengerjakan lebih awal daripada teman-teman yang lain. Sampai di sini teman-teman paham? Paham ya? Gimana Mas Arianto? Oh paham, oke. Mas Arianto rumahnya mana? Oh Boyolali, Boyolalinya mana Pak Mas? Oh Teras. Saya Boyolali. Oh siap. Teras. Ya. Oke. Mbak Nelly ya saya. Saya Jakarta, Pak. Oh Jakarta. Padahal Jakarta banyak kampus loh. Kenapa memilih Stekom nih? Saya penasaran. Karena saya kerjanya di luar kota, jadi nggak menetap. Oh, oke. Pilih yang online ya. Sebelumnya pernah sempat kuliah? Pernah. Kelihatan sih. Ambil apa Mbak dulu? Dulu bisnis manajemen. Oh, berarti kita tukeran ya sekarang ya? Saya nih yang lagi ambil manajemen. Oh gitu. Iya. Saya malah ambil manajemen di kampusnya tuh di Jakarta Timur, Mbak. Ya udah tukeran Pak kita sekarang. Tapi saya kuliahnya cuma fast track, Mbak. Cuma 6 bulan. Oh iya. Itu biaya dari kantor sih. Kalau Nur Halisa dari mana?
Mbak Nur Halisa? Apa? Asalnya dari mana? Saya dari Gorontalo, Pak. Wih. Dari Gorontalo. Wah, jauh kali ya. Oke. Kemudian Puput Kaharudin. Mas Puput. Ya Pak, Oke. dari Ungaran Pak, Kabupaten Semarang Pak. Wah, Dekat Stekom. Ungarannya mana, Mas? Karangjati Pak. Wah, pasar Karangjati. Iya, belok kiri Pak. Siap. Saya tuh sering main ke Leangan ya, Mas ya. Ada bener Oh, Leangan. Oh iya Pak. Paham Pak, Leangan. Perumahan atau yang di kampung? Perumahan. Oh, perumahan. Pak Rengga sepertinya penjelajah ini. Pernah semua. Mas Anton Sujarwo. Dari mana, Mas? Di Jakarta, Pak dosen. Oh, lagi nyetir nih kayaknya. Iya. Oke. Biasa nge-grab Pak dosen. Oh, semangat. Mbak Dini asalnya dari mana? Saya dari Kendal Kaliwungu, Pak. Kaliwungu. Lebel. Kok orang ini Mbak? Orang Mbak. Saya dulu nggak ada niatan kuliah, Pak. Terus masuk ke Stekom, disuruh sama guru. Tapi kamu tahu apa? Tahu. Sekilas tahu toh. Kampusnya tahu? Tidak. Hanya dengar. Satu dulu soalnya mau ngajar di situ terus hanya satu semester. Terus nggak jadi. Mbak Niken asalnya dari mana? Saya dari Purwodadi Grobogan, rumahnya samping Stekom 605. Oh, Purwodadi. Yes. Pilek tambah. Lagi sakit tipes. Aduh, yo istirahat ya. Oke, di sini banyak banget ada Mbak Susi juga. Mbak Susi dari mana? Dari Banyuwangi. Banyuwangi loh, Iya. Siap. Mas Syaifuddin dari mana Mas asalnya? Mana Mas? Wah, suaranya nggak ada. Ada yang dengar nggak Mas Syaifuddin dari mana? Enggak dengar Pak saya. Wah, Pekalongan. Mana Medan. Magelang. Kota sejuta bunga. Itu bukannya Bandungan ya Pak? Enggak, Magelang lah kota sejuta bunga. Bandung kan kota sejuta pulau wortel. Mbak Viana? Dari Bandungan, Pak. Bandungan. Kulak wortel. Mbak boleh wortel sekarang. Pengrajin kembang, Mbak. Bukan panen. Mas Rizky. Dari mana Mas Rizky? Selamat di Subang, Jawa Barat, Pak. Subang. Pak. Kesibukannya apa Mas Rizky? Kerja. Sudah sambil kerja, Pak. Sini, Kerja Pak. di mana? Kami kebetulan anggota, Pak. TNI, Pak. Oh, TNI. Pak. Halo Dek. Halo Dek, sing interest akeh iki. Sudah berkeluarga, Mas? Belum, Pak. Wah, langsung. Ya, cocok begini. Cocok. Asli Subang, Mas. Ya, Pak. Asli Subang. Asli Bandung, Pak. Aslinya Bandung. Ya, Pak. Wajahmu kayak wajah orang Jawa Tengah loh, tapi.
Oke. Langsung nih Mbak Latifah, Mbak Juni. Pura-pura nanya, Mas udah absen apa belum? Oh, Pakai Juni. Mbak Juni. Silahkan. Mbak Putri asalnya dari mana Mbak Putri? Asli Kebumen, Pak. Kebumen. Iya. Tapi stay di Semarang. Oh, stay di Semarang. Kerja di Semarang? Di USG Pengapus. Di? USG Pengapus. Mana tuh Mbak? Ini Pak, Ungaran Sarigamen. Oh, Ungaran Sarigamen. Semangat ya. Iya, Pak. Hadijah. Wah, namanya cowok, bareng cewek. Saya Habijah Dita dari Wonosobo. Oh, Wonosobo. Dekat sama musik ya? Iya, bisa. Oke, teman-teman. Salam kenal. Salam kenal juga. Belum enteng, sinarku. Sik teman-teman, share ya. Teman-teman. Wah, dari Papua juga ada ternyata. Sebentar teman-teman nyari. Ini saya kasih pengantar, tidak usah lama-lama ya teman ya. Karena kita langsung 5 poin ini. Siap. Mama tak semua Sudah lah, kamera Udah kelihatan teman-teman? Belum, baru muter punya aku. Belum, Mbak, belum. Baru loading. Sudah, Pak, sudah. Sudah, Bapak. Oke. Hukum tata negara nih teman-teman. Ya, kita akan pelajari hal-hal yang terkait dengan dasar hukum tata negara. Apa yang kemudian teman-teman ini yang lain juga di mute dulu coba. Di mute dulu ya. Mbak Latifah, Jini siapa nih yang belum di mute? Bocor ya. Belum di mute siapa nih? Oke, sudah ya. Dasar hukum tata negara. Ya. Menurut teman-teman apa sih hukum tata negara itu teman-teman? telepon apa ya? Apa teman-teman hukum tata negara itu? Apa ya? Niken ayu. Hukum tata negara apa coba? Sepengetahuan aja. Salah ya nggak apa-apa. Saya nggak bakal marahin. Jin, Pak. Pak ya. Siapa yang mau jawab? Ya, Pak. Puput. Silakan Mas Puput. Ya, siap. Baik, Pak. Mungkin sepengetahuan kami ya, yang sedikit ini, Pak. Hukum tata negara, hukum yang mengelola suatu negara, Pak. Mengelola dalam tanda kutip yang mungkin mengatur tentang ini, Pak ya. Salah benarnya sistematika dari pemerintah sama rakyat ya. Oke. Atau seperti apa? Mbak Latifah ada di sini? Halo, iya Pak. Mbak, saya minta tolong boleh? Gimana? Saya minta tolong teman-teman yang aktif menjawab. Itu Mbak Latifah. Itu ya apa? Data ya. Nanti dikolektif aja. Setelah akhir semester nanti saya dikasih datanya. Bisa? Mohon diulangi lagi, Pak. Jadi sinyalnya loading. Kalau teman-teman yang aktif, yang pas saya tanya, dia jawab. Walaupun jawabannya salah,
Lah, ini tetap dikasih bintang. Jadi teman-teman ada peluang nyimpen bintang. Saat nanti teman-teman hasilnya itu kurang maksimal, nilainya nanti tak ambil nilai dari bintang. Bintangnya nanti yang datang Mbak Latifah. Oke? Paham Mbak Latifah? Wah, sinyalnya. Bandwidth lemah mungkin Mbak Latifah, Pak. Jadi nggak ada respon. Halo Bapak. Oke. Mohon maaf, sinyalnya barusan hilang. Mbak Latifah nanti dicatat aja deh setiap pertemuan ya. Wah, sinyalnya hilang lagi nih. Oh iya. Dicatat aja. Iya Pak, siap. Siapa yang kemudian menjawab ya. Siapa yang kemudian mengajukan pertanyaan silakan. Nanti dicatat. Nanti modelnya nanti sistem bintang. Oh iya Pak. Oke. Tadi Mas Puput jawab. Baik, Yang Pak, siap. lain? Mbak Latifah, saya catat dulu ya. Saya tadi tanya jawab. Mas Puput, saya tuh penasaran sama wajahnya Mas Puput yang kayak gimana coba? Tapi saya pakai kaos nggak apa-apa ya, Pak ya? Nggak apa-apa. Untung aja nggak kelas tak suruh keluar. Siap. Sebentar, tak hilangkan dulu avatarnya, Pak. Sudah, Pak. Mas Puput. Siapa, Puput, Pak? mohon maaf, Izin, nama Pak. lengkapnya siapa? Fufut Garudin, seperti yang di ini, Mbak. Di name sama ini, Mbak. Nickname-nya itu. Fufut ya? Bukan Puput. Ini karena bukan, Mbak. Untuk membedakan cowok sama cewek, Pak. Makanya Fufut, Pak. Ini izin tak tutup lagi ya, soal sini bandwidthnya jelek sinyalnya, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Inilah mahasiswa yang mau disambil ngapain sih biasanya. Oke, Mas Puput. Mohon maaf, Pak, sambil kerja, Pak. Siap. Ada yang lain lagi? Boleh Pak, saya. Siapa? Monggo Kak, duluan aja. Tenang aja, Mbak Latifah tuh tenang aja. Selaku penting itu tenang aja. Oke? Ya Pak. Yang lain? Saya, Pak. Siapa? Boleh saya, Pak. Siapa? Oh, di sini ada yang sudah itu apa tuh namanya unjuk tangan. Saya tak ke yang unjuk tangan dulu ya. Ibu Serjiha. Iya. Ini begini, Pak. Soalnya saya di Timor Leste sama di Indonesia kan, hukumnya tidak sama ya, Pak. Iya. Saya hanya coba belajar ya, Pak ya. Siap. Saya coba jawab. Biasanya hukum yang mengatur kekuasaan organisasi suatu negara, Pak. Oke, organisasi suatu negara ya. Kemudian ada Mas Syaifuddin. Ya, Pak. Silakan. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang dari tata tertib administrasinya negara untuk pelaksanaan untuk menjadi tujuan dengan adanya didirikannya negara. Google Mas. Saya udah boleh belum ya Pak? Oke, saya juga kalau boleh sih Pak. Pokoknya yang jawab dicatat, tenang aja teman-teman. Saya, Pak. Boleh, siapa? Saya, Pak. Yang unjuk tangan, Pak. Yang unjuk tangan aja dulu ya. Yang unjuk tangan dulu teman-teman. Tenang wae. Unjuk tangannya sebelah mana sih? Friendly Eko Mardiono. Iya, Pak. Apa? Oh, udah kelihatan. Hukum tata negara. Hukum tata negara itu menurut saya tuh hukum tuh ya hukum tata negara itu yang menata negara. Jadi hukum tata negara itu mungkin termasuk konstitusi. Soalnya kan konstitusi itu kan udah mencakup semuanya kayak undang-undang dan pokoknya peraturan suatu negara yang
entah tertulis ataupun tidak tertulis yang tujuannya menata negara. Ya. Mungkin situ sih pendapat saya yang bisa saya sampaikan. Saya tak potong dulu ya. Nanti yang jawab. Mohon maaf ya. Gimana? Sebelumnya untuk yang menjawab atau memberi pertanyaan boleh perkenalan dulu. Oh, saling kenal juga, terus saya juga tahu namanya gitu. Ya. Tak lanjutkan dulu ya. Nanti yang lain bisa menjawab. Ini masih ada 12 letter. Tenang aja. Nih teman-teman. Ilmu hukum tata negara itu adalah salah satu cabang ilmu yang mengkaji negara. Jadi pasti itu kaitannya dengan sebuah negara teman-teman ya. Dan konstitusi sebagai objek kajiannya. Di samping banyak cabang ilmu pengetahuan lainnya, menjadikan negara dan konstitusi sebagai objek kajiannya. Apa yang kalian pahami atau yang kalian ketahui terkait dengan konstitusi? Nah, apa? Konstitusi adalah Mas Arianto barangkali mau menjawab. Konstitusi itu apa? Saya Pak. Mas Arianto? Konstitusi itu Konstitusi peraturan negara. Konstitusi adalah Paham saya. Sebuah lembaga untuk sebuah lembaga. Kalau lembaga itu bicaranya Mahkamah Konstitusi loh Mas. Ini kita bicara konstitusi. Saya Pak. Konstitusi undang-undang. 008 Saya Pak. Mana? Angkat tangan belum Mas tadi. Ini angkat tangannya gimana ya? Perkenalkan, nama saya Habi Cahyadita. Terus? Habi Cahyadita, konstitusi itu kayak aturan tentang tata negaraan, kayak undang-undang dasar dan lain-lain. Betul sekali. Tentang ketatanegaraan. Siap. Konstitusi itu adalah undang-undang nih teman ya, aturan. Istilah hukum tata negara itu diterjemahkan dari stat yang sudah lama digunakan dalam tradisi akademik maupun praktik nih teman-teman. Lah kita itu mengadopsi dari mana? Kita mengadopsi dari Belanda. Mas Akbar bisa di-mute dulu? Ya, oke. Terima kasih Mas Akbar. Istilah ini itu memiliki dua pengertian ya. Memiliki dua pengertian dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Nanti teman-teman bisa baca ya teman. Yang penting teman-teman tahu dulu ilmu hukum tata negara itu adalah ilmu tentang apa? Ilmu yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ atau struktur kenegaraan. Jadi teman-teman kalau mendengar istilah hukum tata negara ya berarti hal yang terkait dengan kenegaraan. Lah ini ada beberapa pengertian terkait dengan hukum tata negara. Terserah teman-teman mau menyerap dari aturan hukum yang mana. Yang penting tujuannya masih tetap satu, yaitu hal yang terkait dengan sebuah negara. Nah ini. Kemudian objeknya itu apa aja sih? Nah kalau kita terkait dengan objek kajian ilmu tata negara, objeknya itu ya dari negara itu sendiri teman-teman. Negara dan konstitusi, aturannya, undang-undangnya. Di mana negara itu sebagai objek kajian ya. Kemudian hukum tata negara, unsur utama yang harus dipelajari adalah konstitusi. Artinya apa? Di sini teman-teman itu bisa kemudian melihat suatu konstitusi ya akan diketahui hukum tata negaranya di suatu negara. Jadi kalau teman-teman mempelajari hukum tata negara itu berarti teman-teman mempelajari hal yang terkait dengan konstitusi. Nah, ada kan gini. Mas Saifuddin bisa di-mute sebentar. Iya. Walaupun
Bisa di-mute sebentar Mas Saifuddin. Jadi gini, Wah, ini kayaknya lagi telepon. kedua Kedua materi ini ada primary law ya, ya, nanti teman-teman kalau primary itu berarti undang-undang dasar, kalau kalau secondary secondary law law atau atau organik organik itu adalah undang-undang dasar itu sendiri juga ya. Kemudian nanti ada makna dan yang lain-lain. Kemudian ruang lingkup. Nah, ruang lingkupnya itu meliputi 4 kajian, teman-teman. Yang pertama itu adalah konstitusi sebagai dasar beserta berbagai aspek perkembangannya. Hukum itu berdinamika. Tahu nggak artinya hukum berdinamika itu apa? mau namanya kan Ada yang tahu? Inggris mingguan itu kan juga nggak ngikat banget. Hukum yang berdinamika itu hukum yang seperti apa? Itu masih dan konsep Dinamika nggak tahu. Hukum yang secara logis. Perpanjangan Hukum waktu yang secara logis. dan ini tok Dinamika hukum yang sering berubah sesuai dengan perkembangan Betul zaman. sekali. Mbak siapa? Mbak Susi ya? Susi nggih. Ya. Terus Mbak Susi. Dinamika hukum itu selalu berubah-ubah. Ya. Jadi nggak bisa nih teman-teman kita menempatkan hukum yang dulu dengan hukum yang sekarang. Kemudian pola-pola dasar ketatanegaraan, ya. Kemudian yang dijadikan acuan pengorganisasian institusi dan yang lain-lain. Kemudian struktur lembaga juga. Ya. Struktur lembaga itu kan lembaga negara banyak, baik yang horizontal maupun yang vertikal. Kemudian juga ada prinsip kenegaraan dan hubungan antar negara dengan warga negara. Nah, di situ hubungannya itu timbul adanya sebuah hak dan kewajiban itu. Hak dan kewajiban. Kemudian lah di sini ini masih ada ruang lingkupnya lagi ya. Ruang lingkup hukum tata negara adalah struktur umum ya sebagai organisasi. Yang pertama itu bentuk negara. Kalau di kita itu kan bentuknya kesatuan ya. Kemudian bentuk pemerintahan, kerajaan atau republik. Kalau di kita republik. Sistem pemerintahan. Kalau di kita sistem pemerintahannya apa teman-teman? Presiden, Pak. Pemerintahan presidensial. Ya. Jadi istilahnya itu bukan presiden tapi presidensial. Ini saya belum makan nggak apa-apa ya. Belum makan. Kemudian sorak menahan. Oh, sorry. Ada diktator praktis, nasionalis, liberalis, dan demokrasi. Kalau kita apa? Demokrasi. Nanti jawab demokrasi siapa? Demokrasi. Yang jawab demokrasi? Nelly. Mbak Nelly. Keren nih. Demokrasi, Pak. Kemudian ada garis-garis besar tentang organisasi, hubungan antar rakyat dengan negara, cara-cara rakyat menjalankan ketatanegaraan, dasar-dasar, kemudian juga ada ciri-ciri lahir dan kepribadian negara, ada laku, ada bahasa dan yang lain-lain. Kemudian ini kedudukan hukum tata negara dalam bagian ilmu, ya. Didasari oleh bidang keilmuan yaitu antara politik ya, ilmu politik kenegaraan dan ilmu hukum. Yang pertama, hukum tata negara itu melihat hukum mengenai hukum dari sebuah negara. Artinya apa? Artinya kita balik lagi seperti yang diatur di dalam sebuah undang-undang dasar dan undang-undang organik. Undang-undang yang asli, yang paling atas. Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian hukum tata usaha negara mengatur susunan dan wewenang khusus dari alat-alat kelengkapan badan-badan kenegaraan seperti hukum kepegawaian, hukum tata negara, hukum tata usaha negara itu sendiri, hukum administrasi negara dan lagi.
Nah, di sini nanti teman-teman juga bisa melihat nih bagiannya ya. Hukum itu dibagi menjadi dua, hukum privat dan hukum publik. Kalau hukum publik itu hukum pidana, hukum negara, administrasi negara, dan masih banyak lagi. Kalau hukum privat tahu nggak? Contohnya tuh apa? Hukum privat? Ibu yang ngacung tangan. Hukum pernikahan, Pak. Hukum apa? Pernikahan. Hukum waris, Pak. Hukum waris. Kemudian hukum perjanjian. Privat kan ya? Perkawinan. Hukum kontrak. Hukum kontrak. Kemudian ada beberapa hukum tata negara dengan negara, ada dengan ilmu politik dan hukum administrasi negara. Ini sebenarnya nanti teman-teman tidak usah teman-teman hafalkan, tapi teman-teman pahami dan teman-teman baca untuk yang hubungan hukum ya. Oke, nanti baca di slide terakhir ya. Itu terkait dengan metode dalam tata negara nih. Ada metode yuridis, normatif, dogmatis, atau formal. Jadi nanti kalau teman-teman mengaitkan metode yuridis normatif, metode pendekatan yang berdasarkan pada asas hukum yang menjadi dasar aturan perundangan menurut metode ini bahwa suatu aturan atau perundang-undangan itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan dasar. Paham nggak maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman bikin sebuah aturan itu tidak boleh menyalahi dari aturan yang ada di atasnya. Harus sama. Gitu ya. Kemudian metode fungsional. Dengan metode fungsional yang digaji adalah fungsi lembaga-lembaga negara. Banyak itu lembaga-lembaga negara kita. Salah satunya yang kemarin lagi panas banget ya teman-teman ya. Teman-teman sudah tahu yang kemarin pada bentrok. Kemudian metode sosiologis atau kemasyarakatan, metode sosiologis dipergunakan karena pada akhirnya undang-undang adalah politik. Kenapa kemudian kok bisa dikatakan sebuah politik? Kenapa coba? Tahu? Karena sebenarnya sebuah undang-undang atau sebuah regulasi yang kemudian dibuat itu mengandung beberapa tujuannya itu tidak hanya tujuan secara tadi. Kemudian metode filosofis, ya, pendekatan dari pandangan bangsa sebagai contoh Indonesia, kajian hukum dalam masyarakat harus bersumber pada falsafah bangsa yaitu Pancasila utamanya. Kemudian ada metode historis, ya, yang dilihat adalah secara hukumnya atau kronologis pembuatan atau masa pembuatan peraturan undang-undang. Jadi kalau di sini historis itu dilihat dari historisnya dulu undang-undang itu dibuatnya seperti apa prosesnya. Oke. Teman-teman ini nanti untuk yang kedua akan saya lanjutkan di pukul 17 ya. Berapa? Ya. Nanti langsung aja deh dari pukul 17 sampai pukul 18 nanti biar dua materi ya. Oke. Saya akhiri dulu karena saya harus pulang dulu ya. Karena ini kantornya udah tutup. Ya. Nanti kita balik lagi di 17 ya, Mbak Latifah dan teman-teman ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Siap. Oke. Ya, tuh villa bau mana? Siapa? Pak.